Ini ada pembahasan penting tentang ihya. Kebetulan saya ingat ya. Penting terutama buat yang ngajar-ngajar ihya, tolong diperhatikan. Jadi ada Profesor Dr. Syekh Adi Jum'ah masih hidup. Itu Mufti Mesir, Allamah. Beliau ngajar ihya juga. Saya sering ikuti pengajian beliau, ya otomatis lewat online ya. Jadi gini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yab'atsu. Sesungguhnya Allah Ta'ala membangkitkan ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu li hadhihi al-ummati amra diniha atau kama qala. Allah Ta'ala membangkitkan setiap 100 tahun seorang mujaddid, pembaharu agama. Semua paham di sini yang sering hadir majelis. Malah dikatakan oleh ulama umat Nabi Muhammad SAW dari masa ke masa menerima hadis ini dengan hati lega, kabul, diterima oleh umat hadis tadi. Mujaddid pertama Sayyiduna Umar bin Abdul Aziz. Di zaman Imam Al-Ghazali, saya lompat langsung ke zaman beliau. Mujaddidnya adalah Al-Imam Al-Ghazali sebab beliau wafat tahun 505. Perhatikan awal tahun tuh, beliau dalam keadaan dakwah. Itu satu, tanda satu. Kalau Imam Ghazali mujaddid. Jadi mujaddid itu ibarat wali kutub gitu loh. Makanya jangan lancang-lancang lah kalau orang yang ngeritik Imam Ghazali, udahlah nggak usah dijawab, gila itu, selesai udah. Nggak usah dijawab, nggak nyampe ya kalau saya mikir. Wali paling tinggi itu kutub, orang paling alim di zamannya itu mujaddid. Naam, setelah lewat masa ijtihad mutlak ya. Ini maksudnya sudah bukan zaman Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Itu sudah lewat kan. Ini setelah zaman mujtahid mutlak, zaman mujaddid. Imam Ghazali ini pangkatnya mujaddid. Ada tanda-tanda. Satu, saya dengar ada keterangan ulama, setiap mujaddid fi kulli asr ada khilaf. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ada yang bilang Imam Zuhri, ada yang bilang ini, ada khilaf itu. Tapi begitu masa Al-Imam Al-Ghazali bila khilaf. Al-Imam Al-Ghazali itu tanda satu. Tanda kedua, beliau wafat 505, sudah saya bahas tadi. Ada lagi satu tanda, kata Syekh Adi Jum'ah itu. Lihat nama kitab beliau, Ihya. Paham? Ihya, menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Apa yang mati? Agama. Apa ini coba ini? Menghidupkan masalah agama yang mati. Makna beliau tahu dirinya mujaddid. Wala fakhr. Nanti bisa diketahuan bahwa Imam Ghazali itu terpaksa memunculkan kemampuan tajdid beliau di muqaddimahnya. Di sini dibaca jangan maman. Apa itu? Faqad walaqad halla an lisani uqdatus somti juzul awal muqaddimah. Wa tawaqani uhdatul kalam, itu kan ada itu. Jadi beliau setelah melihat ilmu ini ibarat manusia itu udah mati, ibarat tanah itu udah nggak bisa ditanam lagi, udah mati ilmu agama. Ini harus dihidupkan ini. Sedang beliau mampu memang. Wala fakhr, bukan sombong. Maka beliau terpaksa mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali bila niza' wala khilaf, pangkatnya pangkat mujaddid. Dan tadi sedikit masalah ghibah. Ta'riful ghibah, dzikruka akhakal muslim bima yakrahu law sami'ahu wa in kunta shadiqan. Jadi pakai dzikruka. Sedikit keterangan tambahan ghibah. Jadi tidak terjadi dosa ghibah kalau tidak pakai suara, pakai lisan. Tuh, udah paham lah semua orang. Tapi saya sering menceritakan kejadian di zaman Syekhuna Ki Said bin Armiyah radhiyallahu taala anhu. Syekhuna Ki Said itu dibilang sahabat Ustadz Imam, ya sahabat. Tapi saya dengar dari Mu'alim Dimyati, Ustadz Imam ajazahu fi ya latif wa fi tariqatil alawiyah. Itu riwayat saya enggak dengar dari Kiai Ahmad, saya dengar dari almarhum Mu'alim Dimyati.
Sebab beliau hadir pertemuan Ustadzul Imam dengan Kiai Said. Tuh, hadir itu. Ustadzul Imam itu abah saya, itu panggilan akrabnya abah saya. Habib Abdullah itu memang agak aneh kan. Ini Habib Ahmad dulu kan itu nyopir berapa tahun? 2 tahun. Wallah. Akhadha ilma siyaga tamaman. Tegak saik fi dunia wal akhirah insyaallah. Ada pembahasan antik dari Ustadzul Imam. Kadang lagi ingat gini nyebut nanti takut orang nggak paham, takut ramai lagi. Unik-unik pembahasannya Ustadzul Imam, termasuk bab nyupir ya, ada pembahasan saya. Dulu ada supir namanya siapa itu? Tilmid almarhum Kiai Masyhuri. Mistar. Ada Mistar belajar sama gurunya bertahun-tahun. Rajul ami minal awam. Akhirnya Ustadzul Imam datang ke desanya. Nah, itu sering terjadi. Orang kalau sudah lihat Ustadzul Imam tuh kaget, apa ini Nabi gitu. Itu muncul di hati tanpa beliau ngomong itu. Jadi man ra'ahu badihatan habah. Selain habah juga ahabbah. Itu turun ke Ustadzul Imam itu. Sudah, setelah lihat Ustadzul Imam tarak Syekhu Yusuf Ustadzul Imam yakhdum. Ustadzul Imam mungkin terharu, ini orang meninggalkan keluarga apa, nyupir sampai berapa hari lupa saya itu. Tuh, Ustadzul Imam keliling dia nyupir. Akhirnya dipegang itu pakai bahasa Jawa, saya terjemah bahasa Indonesia. Anta nanti yaumul qiyamah nyupiri saya, mobilnya seperti ini. Fi yaumil qiyamah, di akhir nanti kamu nyupir saya sedannya seperti ini. Udah pembahasan gak masuk akal saya, sudah aneh loh. Ini kemana ini bahasanya. Tapi kalau kita lihat lahum ma yasha'una inda rabbihim, ya masuk ya. Ada sayyarah berarti di sana kan. Nyupir. Oh, ente sawak insyaallah. Jangan tersinggung, sawak fil jannah zain. Masawak fil dunia lumayan maqamnya, tapi sawak fil jannah. Balik ke masalah Syekhuna Kiai Said. Ada Kiai Said karena Ustadzul Imam itu mazharnya itu agak aneh. Jadi istri beliau khatar syi' fi qalbi. Cara Ustadzul Imam ngajar ya aneh. Sedangkan anaknya Kiai Said di pondok, Syekhuna Kiai Ahmad dipondokkan di Darul Hadis. Datang kiai-kiai yang ahli-ahli kitab itu sama istri-istrinya ngobrol-ngobrol, nanti anak kamu gak bisa baca kitab kalau ngaji di sana, itu belajarnya gini. Ngobrol. Si ibu ini zaujat Syekhina Kiai Said, ini juga waliyah, Nyai Jamilah, termasuk guru saya. Waliyah. Salah satu isnad saya burdah ke beliau. Itu tawaswas dulu. Aduh, gimana nanti anak saya ini bisa jadi kiai apa tidak, bisa ngajar apa tidak. Kalau benar ini enggak sampai su'udzon lah ya, cuma yakhtur. Wabillail ra'a Syekhana al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fuqi, marah dia. Ini yang tidak percaya. Pokoknya bangun tidur itu gemeter. Ya Allah, saya dosa apa ini? Saya dimarahi sama Habib Abdullah bin mana. Lapor ke suaminya Kiai Said. Kiai Said orangnya latif, cuma senyum. Kamu wali disu'udzoni. Wali disu'udzoni, wali diribah. Nih, ada hubungan dengan babul ghibah. Berarti dzikruka akhakal muslim itu benar. Tidak sampai mendapat dosa ghibah kalau tidak menyebut, tapi zulumatnya tetap. Paham ya? Jadi ada dosa tidak dicatat, tapi gelapnya di hati tetap. Dan itu banyak terjadi itu. Banyak sekali di bab-bab fikih. Makanya orang kalau tafaqqaha walam yatasawwaf jadinya apa? Jangan. Man tafaqqaha walam yatasawwaf tazandaqa. Terus kalau kebalikannya apa itu? Dua-duanya nggak boleh itu. Kalau tasawuf harus campur dengan fikih, fikih campur tasawuf. Jadi begitu. Di kitab memang ada itu. Apa di Kifayatul Atqiya wa hadithun nafsi fi Kifayatul Atqiya, kitab Hak Abu yang biasa ngajar itu. Okay. Wa hadithun nafsi kal kalami
bi alsuni yaqsu bihil qalbu fala taku ghafila. Bicara dalam hati, cerita dicatat dosa memang tidak. Tapi di dalam menggelapkan hati sama. Yaksu bihil qalbu fala taku ghafila. Jadi begitu, itu yang perlu diperhatikan. Jadi ghibah bil lisan, menggelapkan hati dan mendatangkan dosa. Ghibah bil qalbi, tidak dicatat dosa, tapi menggelapkan hati dan menjauhkan dari Allah. Terutama ghibatus sahabah. Nah, ini hati-hati ini. Jangan terlalu sering membaca riwayat khilaf sahabah. Kita manusia kalau membaca nanti muncul itu, loh kok gini? Wah ini bahaya ini. Bahaya besar, bisa murtad ente. Bahaya. Luhumul ulama masmumah. Bagaimana luhumus sahabah? Kita ghibah untuk ulama saja itu hati kita sudah terkena racun, apalagi sahabat. Karena itu madhab ahli sunnah wal jamaah di dalam khilafus sahabah apa disebut? Wa ma jara bainas sahabi naskutu anhu wa ajral ijtihadi nuthbitu. Kalau ada khilaf bainas sahabah udah jangan dibuka-buka. Kalau terlanjur buka, ente harus siap. Bisa sih, hati kita tetap bersih bisa kalau ilmunya cukup. Rata-rata orang ilmunya nggak cukup. Kalau ilmunya nggak cukup, udah jangan buka-buka, itu khilafus sahabah, bahaya itu. Salah satu bekal dari saya untuk Anda, kalau Anda membaca pertengkaran antara Sayyidah Aisyah dengan siapa, Imam Ali dengan siapa, segala macam itu, saya kasih bekal satu ayat aja. Radhiyallahu anhu wa radu anhum. Wes, itu cukup itu. Pahami ridho itu kapan? Allah Ta'ala sudah ridho kepada sahabat sebelum menciptakan sahabat loh. Belum lahir ini, jangankan perang, lahir belum, itu sudah diridhoi. Selesai sudah. Lain apa? Itu udah mau mati belum dapat ridho. Itu kalau dipegang itu, jadi kita terlanjur mendengar atau membaca riwayat sahabat tidak sampai terpengaruh insyaallah. Kemudian, masalah tambahan buat yang ngajar Ihya kayak siapa ini, Midun, Maman, masih dari Syekh Ali Jum'ah itu yang saya ikuti pengajian beliau. Jadi Al-Imamul Ghazali itu boleh dibaca Ghazali, tapi yang penting ini, Imam Ghazali nggak seneng di masa beliau hidup ini, beliau disebut Ghazali, mayuhib. Ini jarang orang tahu ini. Saya juga baru tahu waktu dengarkan Syekh Ali Jum'ah, orang kan, oh gitu. Jadi yuhibbu ayud abi Ghazali. Jadi wa min adabil muta'allim, untuk memanggil gurunya bima yuhib. Saya paling nggak senang dipanggil samahat, sekalian mau inget itu. Jangan pakai samahat-samahatan. Sudah pernah saya terangkan itu silsilah kalimat samahat dari siapa? Minas sawaq. Sahib. Sawaq. Syihab, bukan dari Amr Syadul Imam, anak-anaknya suruh dipanggil samahat itu. Makanya saya nggak mau itu, silsilahnya nggak jelas itu panggilan samahat. Ente ikut aja Allah. Ya masyarul mugallidin. Samahat apa samahat? Udah panggil Habib, Habibana, Ustad. Isnadnya nggak jelas itu. S1, S2, S-tung-tung, siapalah. Sumpah wallah, aulad hadza yugallidun bila aql. Itu isnadnya nggak jelas itu, S1, S2, S3, S4, S5. Nggak ada itu. Al-Imamul ana mauhib. Kita aulad Ustadzul Imam, kita tidak suka dipanggil sama itu. Ustadzul Imam fi makano. Auladun enggak. Tolong dihapus itu. Siapa yang dengar supaya dilaksanakan. Nanti ya hanu alim lagi. Wah itu Habib gitu, itu kan lagi tawadhu. Tawadhu dasmu bukan tawadhu ilm ini pembahasan. Nanti dibantah saya, itu lagu tawadhu nggak boleh diikuti itu. Nanti kalau nggak mau ikut anak mau ikut siapa? Nanti pembahasan kita dibolak-balik gitu. Nanti pakai dalil, kanal imam mau main banyak-banyakan kana saya siap, ayo kana-kanaan ada saya. Karena ini kanal Imamul Ghazali la yuhib dipanggil Ghazali. Makanya beliau senang, saya karena terbiasa Ghazali jadi ke bawah udah harian. Beliau senang dipanggil Imamul Ghazali. Kan maknanya paham ya?
Bainal Ghazali wa Ghazali. Kalau Ghazali nisbah ila itu tukang tenun ghazal, kan ihana dari imam, ada imam azim. Jadi Ghazali nisbah ke qaryatu. Bainal Ghazali wa Ghazali. Wallahu alam. Ini penutup Mang Maman biar baca itu yang saya cerita tadi. Imam Ghazali memberi isyarah bahwa beliau mujaddid dan mentajdid Islam itu dengan ihya ini. Jadi kalau anda mau tahu bimadza al-Imamul Ghazali yujaddidul Islam, ya bi ihya itu. Kok ini ihyanya diantem di kanan kiri ada aja. Itu dipakai, yang dipakai tajdid oleh Imam Ghazali ya Ihya Ulumuddin itu. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum qala al-Imam al-Ghazali radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi